tadi pertanyaan Bapak DMC bahwa Yesus sama sekali tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Nah, yang perlu Bapak ketahui, kami ini ada dalam konteksnya, Pak. Ketika Yesus mengaku anak Allah di situ, Allah itu artinya ya Tuhan Allah. Orang Yahudi tahu, Pak. Oleh sebab itu Yesus di mana itu dibunuh, Tante? Pakai ya, dalil dong. Itu penting loh. Ya. Sementara Rasulullah itu tidak mempan, menunjukkan bahwa Rasulullah nggak mempan diracun. Nabi mati racun, mereka bangga. Ketika Tuhan mereka mati digantung, mereka lupa itu pernyataan itu. Apakah Bapak yakin kalau Yesus itu masih disalib gitu? Yakin? Berarti kalau kalian sesudah kejadian dan kalian bersuka cita, berarti kalian menyetujui perbuatan iblis yang membunuh Yesus. Awalnya iblis merasuk Petrus karena Petrus menghalangi Yesus untuk maju disalib. Mau saya katakan kalian harus beriman kepada iblis. Sebab kalau tanpa iblis maka dosa kalian tidak akan pernah tertebus. Karena ini pekerjaan iblis sehingga dosa kalian tertebus. Dan Pak Kusnadi mengatakan bahwa yang ketika Yesus itu tidak dibunuh, maka orang akan membawa kabar-kabar dusta bahwa Yesus itu tidak disalib dan lain-lain. Penjelasan Pak Kusnadi tadi alhamdulillah sudah membantu saya membuktikan bahwa ternyata pembunuhan Yesus bukan bersumber daripada nubuatan, tetapi bersumber daripada iblis yang bekerja untuk membunuh Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya antara saudara Rahmana Raja juga Umi Rifa ya, dengan Bu Uti Watimena, juga Pendeta Kusnadi dan Pak Jojo. Yang mana di dalam diskusi ini pihak Kristen menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal karena diracun ya. Dan ini akan dijawab tuntas oleh Rahmana Raja dan juga DM Channel ya. Dan begitu juga sebaliknya ketika Rahmana Raja menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib ya, karena memang tidak ada ayatnya di dalam Bible. Kemudian juga tidak ada juga ayat yang menyatakan bahwa Yesus tersebut adalah Tuhan seperti klaimnya Bu Uti Watimena. Nah, bagaimana diskusi selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus menjadi corong dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, bagaimana video selengkapnya? Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bicara, silakan Pak Johan, sampaikan apa yang kita bahas dari tadi. Terima kasih, barusan lost kontak. Suaranya ada echo, kayaknya bisa diatur mungkin. Oh, ini dua. Ini apa ya? Bapak pakai dua device kayaknya ya. Saya coba ini. Saya kick satu, sorry, saya kick satu. Coba. Oke, silakan Pak Johan. 1, 2.
Ya, jelas? Iya, jelas. Lanjut. Biar Gini. kita ini tuh juga bisa istirahat. Ya. Silakan. Kalau saya boleh nambahin sih gini aja. Pemahaman Kristen dan Islam kan beda sudah. Jadi tidak ada, saya cuma minta dalam pemahaman Tuhan itu tidak usah diperdebatkan. Saya cuma ngasih masukan aja. Kayak Oke, itu misal saja mungkin tanggapan tentang apa yang kita diskusikan bisa ditangkap atau ada yang ingin disampaikan mungkin, kalau tidak kita kasih ke Bang DM channel karena bersama saya nanti bisa closing. Oke. Ada. Silakan. Saya mau sampaikan ke nanti bisa dijawab Mbak Rifa, sama DMC sama Boleh. Rama Raja sudah masuk ya? Ya, boleh. Pak Johan stay di sini aja pun tidak apa-apa. Nanti Tante Uti biar istirahat. Jadi Pak Johan sebentar, nanti Bang DM, nanti Tante Uti closing, nanti silakan dengan Pak Johan pun kita di sini mungkin sebentar. Tapi sebenarnya saya cuma maunya 1,5 jam, tapi udah 2 jam. Silakan. Ada yang mau saya tanyakan gini. Dalam Al-Quran 3350 itu kan ditulis 3350 bahasa saya 3350 apa nih? Nabi itu ya 3350 apa ini? Al-Quran Al-Ahzab ya. Yang saya sampaikan gini, Nabi Muhammad itu kan diistimewakan gitu kan. Manusia yang istimewa, benar enggak? Karena ada sebutan juga Muhammad itu kekasih Tuhan. Bukan kekasih dalam arti pria wanita ya. Iya. Bisa agak speednya dipercepat, Pak. Nggak usah takut dengan kita di sini, Pak. Maksudnya kasihan Tante Uti dan yang lainnya mungkin pengen istirahat. Dan nanti saya Pak. kalau Poinnya salah aja, ngomong poinnya. Anda nyinggung. Enggak apa-apa. Begitu diistimewakan Nabi Muhammad itu, tapi beliau saya jadi cepet. Beliau meninggal dalam keadaan sakit. Ya. Oke. Lanjut. Dalam ayat saya lupa itu Nabi Muhammad minta pada Allah kalau nanti tapi ini bahasa saya, tapi ada di Al-Quran ya. Di hadis. Tadi Bapak sudah bawa Al-Ahzab ya. Apa korelasinya dengan ini? Nanti Tadi sudah bawa Al-Ahzab. ke situ. Al-Ahzab itu kan menunjukkan Allah itu memberi keistimewaan kepada Nabi Muhammad kan gitu. Oke, siap. Ya, kemudian karena pertanyaannya? Nabi Muhammad istimewa itu, Nabi Muhammad pernah minta kepada Allah itu kalau nanti meninggal itu dalam mati di perang, gitu loh. Ada ayat itu kayak. Coba tunjukkan hadisnya, nggak ada itu Pak hadisnya Pak. Coba hadisnya itu nggak ada yang itu Pak. Ini ada itu yang minta. Kalau minta syahid nggak ada itu. Bapak ini. Coba di mana Pak? Hadisnya coba bisa tunjukkan. Ada. Bisa tunjukkan nggak hadisnya? Itu nggak pernah saya dengar. Ya nggak pernah saya dengar sama sekali. Terlintas pun tentang itu nggak pernah. Nanti Pak Johan stay dulu di sini. Al-Bukhari 2797. Iya, lanjut. Oke, biar ini kan pertanyaan, poinnya pertanyaan. Ini kan Nabi Muhammad sangat merindukan untuk meninggal sebagai martir pada saat jihad. Bahkan apabila memungkinkan sebagai hal itu martir, kami berkah. tidak mengenal martir, Pak. Mohon maaf, itu sepertinya dapat dari orientalis Bapak itu. Nah, makanya kan saya tanyakan. Iya. Benar apa? Oke, nanti kita jawab.
Ya, nanti kita jawab. Sebelum Bapak kita ke jawaban Bapak biar tidak terbuang waktunya. Mungkin Bang DM silakan closing Bang di MC channel. Ya, jadi gini ya, sebenarnya di Alkitab ya, kalau kita tanya kepada Bu Uti atau yang lainnya ya, bahwa ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya, itu ada puluhan ya, bahkan lebih, bahkan bisa sampai ratus ya. Sementara ada ayat-ayat yang tidak secara nyata ya, secara muhkamat kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya, secara nyata menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dan itu pun hanya 2-3 ayat gitu. Bagaimana mereka mendalilkan kepada 2-3 ayat yang tidak jelas menyatakan Yesus Tuhan dan mengabaikan ada puluhan ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya. Kemudian saya mau menanggapi, sebenarnya Pak Johan tadi mau bilang intinya bahwa Rasulullah mati diracun gitu ya. Itu yang saya tangkap. Iya. Jadi ayatnya itu bahwa padahal dia kekasih Allah tapi kok mati diracun. Sekarang gini Pak, pada saat diracun itu ya, itu bersamaan, bahkan ini membuktikan dan Bapak bisa lihat bersamaan ketika diracun Rasulullah itu ya, itu sahabat yang sama-sama makan dengan Rasulullah itu mati langsung, mati di tempat. Tetapi Rasulullah itu tidak mati, dia mati itu adalah 4 tahun kemudian. Artinya ini menunjukkan bahwa Rasulullah maaf itu Bang DM, saya close dulu bentar. Itu Pak Johan untuk bahan kita nanti. Maksud saya closing tentang apa yang kita bahas dengan Tante Uti. Lalu biar Tante Uti closing, biar Tante Uti juga istirahat. Nanti biar kita dengan Pak Johan menjawab apa yang ingin ditanya Pak Johan. Silakan mungkin Bang DM tentang apa yang kita diskusikan tadi, di close dulu. Jadi ini mungkin bisa menjadi renungan bagi Bu Uti bahwa ada begitu banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu bagaimana meminta umatnya, sembahlah Bapa satu-satunya Tuhan dan aku adalah utusan. Dan begitu dia berdoa dia artinya kepada Tuhannya. Artinya begitu banyak ayat-ayat menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, hanya 2-3 ayat yang itu pun tidak jelas maknanya bahwa didalilkan oleh orang Kristen sekarang ketuhanan Yesus, padahal ada puluhan ayat yang mengatakan mereka abaikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke, itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Silakan Tante Uti 3 menit closing. Setelah itu Tante Uti boleh istirahat biar kami dengan Pak Johan menjawab pertanyaan Pak Johan. Karena mungkin Bang Ramana Raja dulu nih, ada yang mau diomongkan sedikit. Tante Uti sebentar, ada Bang Ramana Raja, ada yang diomongkan mungkin singkat padat Bang Ramana Raja. Tante Uti biar istirahat juga. Tidak, kalau saya nanti sama Pak Johan saja. Oke, boleh. Tadi malam saya sama Mami Uti, tapi karena keterlambatan saya, jadi saya simak saja dulu. Siap, silakan closing 3 menit dari sekarang Tante Uti. Ya, terima kasih ya. Jadi saya hanya mengambil kesimpulan ya. Saya tadi mengatakan ya, Allah nih, saya memberikan pengertian ya. Allah mengklaim ya. Jadi dari kesimpulan ini saya hanya bisa melihat bahwa Allah memang dialah yang mengklaim. Cuma mengklaim bahwa dia adalah Elohim. Tetapi dari pihak Rifa dan Pak HDMC tidak bisa membuktikan. Yang saya minta tadi di mana semua pernyataan-pernyataan yang ada di Alkitab ini tentang jati diri Elohim itu tidak ada tertulis di dalam Al-Quran gitu loh. Yang dibalikan lagi-lagi balik ke kitab saya, ke Ajaib bila ke kitab saya. Ya, di dalam Al-Anbiya 79 ya jelas ya Allah mengklaim ya. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmat dan ilmu dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bersama Daud dan kamilah yang melakukannya. Nah itu dia ya. Jadi Allah lah mengaku bahwa dialah yang telah melakukan semua di situ. Tetapi masalahnya ketika Allah mengklaim semua bahwa dialah yang melakukan itu, yang dia klaim itu tidak ada ternyata di dalam Alkitab ya. Itu ada pembahasan yang lain. Saya akan tunjukkan bahwa semua klaim-klaimnya itu tidak ada ya, salah, kayak nggak tepat 100% gitu loh. Nah itu saja yang saya mau ini. Lalu Bapak tidak bisa membuktikan bahwa itu. Nah ini satu lagi saya mau kasih tahu tadi pertanyaan Bapak DMC bahwa Yesus sama sekali tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Nah yang perlu Bapak ketahui, kami ini ada dalam konteksnya Pak. Ketika Yesus mengaku anak Allah, disitulah saat dia mengaku Tuhan, karena Yesus itu datang sebagai penebus dan juru selamat, dan dia itu adalah firman yang telah menjadi manusia yang disebut anak Allah. Jadi dia tetap mengaku bahwa dirinya itu adalah anak
Allah. Tetapi yang perlu Bapak ketahui, anak Allah itu siapa dulu gitu loh. Dia sudah menerangkan bahwa anak Allah itu dia datang dan keluar dari Bapa, dan Alkitab juga telah menuliskan bahwa anak Allah itu dari diri dialah sang pencipta langit dan bumi, karena dia itu adalah firman. Tercatat Pak, itu loh. Jadi yang satu lagi yang diketahui oleh orang Yahudi, anak Allah itu artinya ya Tuhan Allah. Orang Yahudi tahu Pak. Oleh sebab itu Yesus Di mana itu dibunuh, Tante? Pakai ya, dalil dong. Itu penting loh. Ya, di dalam Matius nih lihat ya. Kenapa Yesus dibunuh ya? Karena Yesus Di PL mengaku anak ada Allah. nggak gitu? Di PL ada Ya. nggak anak Allah sama dengan Allah? Ya, anak Allah itu sama dengan Allah kan di dalam Yesaya itu jelas sekali. Mau bilang apa ya? Yes. Mau Oke, ditolak, oke, kalian oh mau iya, tolak, iya, silakan. oke lah, Matius silakan telah nanti menyatakan capek semua nanti. itu ya. Ya, Oke lah, Matius telah siap, menyatakan siap. Ya, soal penolakan itu terserah kalian, tetapi saya Iya, bicara iya, oke. fakta ya. Nah, sekarang Oke. mau lihat ya, anak Allah itu apa? Anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Oleh sebab itu Oke. orang-orang Yahudi. Oke, siap. Sebentar, oke aja. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha untuk membunuhnya, bukan saja Aku karena seolah dia hafal mengaku soalnya. bahwa kamu enggak hafal, Rifa. Saya enggak pernah bawakan ini Enggak, kepada apa yang kamu. mau Kamu Tante hanya bilang menolak. itu saya seolah-olah hafal. Iya, Enggak, kamu benar. hanya menolak. Sekarang begini saya mau kasih tahu ya, terserah kalian mau tolak atau tidak ya, seperti orang Yahudi yang menolak Yesus, terserah. Tetapi Enggak apa-apa, kita Alkitab kan yang diskusi sayang. iya, Ya, makanya kita kan diskusi. semua telah Ya. tertulis. Saya mewartakan apa yang tertulis, apa yang Iya, kami iya. tahu. Yesus itu Oke. anak Allah ya. Jadi kalau ketika Oke. dipaksakan, mana Yesus ngaku Tuhan, Yesus mengaku Oke. anak Allah. Tetapi Siap, anak Allah itu, sebentar, anak Allah itu artinya ya Tuhan Allah. Itu yang diketahui oleh orang Yahudi ya. Orang Yahudi bahkan membunuh Yesus karena dia mengaku anak Allah. Karena kata anak Allah itu krusial sekali. Bukan sama seperti anak Allah seperti kami yang adalah umat Allah. Bukan. Anak Allah buat Yesus itu artinya Mesias, anak tunggal Allah, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Kalau Yesus ketika dia mengaku anak Oke, Allah, udah dia lebih 3 dibilang menit ya, Tan. menista. Ya, dia dibilang menista. Karena apa? Karena menghujat Allah, dia bilang. Karena dia mengaku dengan, kenapa menghujat Allah? Karena Oke. mengaku Tuhan. Itu Pak, ada konteksnya semua Pak ya. Ya, Ya, udah. sudah. Siap. Ya, silakan terima atau tidak, Udah lebih tapi 3 saya sudah menit. menyatakan kebenaran. Saya Ya. pamit dulu Kami ya, terima udah malam. pernyataan Tante kok, kami terima. Tapi Ya, kami biar saya tetap jadi pamit muslim ya. aja. Terima kasih. Ya. Ya, thank you Oke, atas ininya ya, ya. atas diskusinya Bye-bye, yang terima santun. kasih sudah mengundang Selamat ya, istirahat. Pak DMC, Ya. Pak James, Ya. Pak Rahmana, Pak siapa lagi? Ya, bye-bye. Pak Johan, Mami. Pak Johan. Ya, bye. Pak Johan. Halo. Bye. Ya, Selamat bye-bye. beristirahat Tante Uti. Shalom. Baik. Salam. Ya. Salam. Jadi itu tadi ya, saya tidak mau lagi membantah atau membahas apa yang disampaikan Tante Uti karena saya sudah hafal, seolah-olah hafal dengan apa yang beliau sampaikan. Silakan istirahat Tante Uti. Oke, di sini ada Bang Ramana Raja. Pak Johan tadi memberikan pertanyaan tentang Rasulullah dan bisa dijawab langsung mungkin dengan Bang di MC Channel dengan Bang Ramana Raja, mungkin bisa saling berkolaborasi. Nanti saya minta closingnya dari Pak Toto nih. Saya suka soalnya. Silakan. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya ya justru di situ menunjukkan bahwa Rasulullah itu nggak mempan diracun ya. Karena bersamaan dengan itu Allah perlihatkan sahabat yang makan racun itu langsung mati, tetapi Rasulullah itu tidak mempan. Dia meninggal 4 tahun kemudian. Apakah mungkin racun itu bisa bekerja selama 4 tahun ya? Ya memang Rasulullah wafat ya memang sudah sampai ajalnya. Ya, bahkan ketika malaikat di Israel itu datang ya artinya dia menceritakan bahwa yang datang pada Israel malaikat ya, bahkan kata Allah jangan, tetapi Rasulullah tidak mau ya, sebagaimana ditetapkan Allah bahwa umur saya sampai segini, maka Rasulullah ikhlas dia dicabut nyawanya. Jadi artinya bukan karena yang dibawa oleh orang Kristen bahwa Rasulullah tuh Rasul kok bisa diracun. Itu di situ menunjukkan Jadi bersamaan dengan itu sahabat itu langsung mati ya, sementara Rasulullah itu tidak mempan, menunjukkan bahwa Rasulullah nggak mempan diracun. Ya, silakan Pak. Oke, ditambahkan Bang Ramana Raja mungkin, atau apa yang ditanggapi mungkin dari Tante Uti atau dengan Pak Johan, terserah Bang Ramana Raja, silakan sampaikan apa yang ingin disampaikan. Oke. Jadi begini, kita ini kan saling melihat sisi kekurangan satu sama lain. Jadi rujukan dari Bapak tadi yang bertanya itu saya sudah paham, itu trik-trik ilmunya CP yang mereka Christian Vinces yang mereka pelajari untuk mau melecehkan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan itu. Karena di situ ada keterkaitan dengan hadis-hadis lain.
Tapi tidak apa-apalah, saya akan menjawab bahwa saudara-saudara kita ini yang Kristen sangat bangga ketika mendengar bahwa ketika mereka mau membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu meninggal karena diracun. Nabi seorang manusia yang meninggal karena diracun, ini seumpama ya, ini seumpama, saya kasih seumpama. Ketika Nabi mati, jadi mereka sangat-sangat bangga ketika mampu membenarkan bahwa Nabi Muhammad ini mati karena diracun. Tapi mereka lupa, Nabi mati racun, mereka bangga. Ketika Tuhan mereka mati digantung, mereka lupa itu pernyataan itu. Kalau kita mau ambil logika ya, ketika seorang nabi seumpama, ketika seorang nabi ini mati diracun, wajar karena manusia. Tetapi Tuhan mati dibunuh oleh tangan manusia. Ini kan tidak wajar, tidak logis. Jadi ketika Anda mau bertanya tentang hal itu, Anda harus mengoreksi perjalanan kitab Anda, perjalanan ketuhanan Anda. Seperti tadi saya tanggapi tentang apa ya, Tante Upi. Oh, orang Yahudi mengatakan Yesus itu Allah. Mana ya? Orang Yahudi lebih mengetahui kitab Injil itu terlebih dahulu daripada orang Kristen. Berbicara tentang nubuat itu akan bangkit seorang nabi, bukan Tuhan. Nah, kekafiran orang-orang Kristen ini sangat nampak ketika datang seorang nabi, kalian jadikan dia sebagai Tuhan atau Allah itu sendiri. Ya. Kita ambil analogi, saya keluar dari rumah, apakah saya rumah? Yesus datang dari Bapa, apakah Yesus itu Bapa? Analogi dipakai, berpikirlah secara sehat, jangan mengikuti doktrin-doktrin yang diajarkan kesesatan. Saya mau tanya ke Pak Jojo ini. Halo? Pak Jo, ya silakan Pak Jo, silakan Pak Johan ditanggapi. Bang Ramana ini biasa, beliau adalah orang yang terbiasa diskusi, jadi kalau ada nada-nada agak tinggi itu biasa. Pak Jo ini kan baru-baru di sini. Jadi ya dimaklumi saja. Jadi itu tadi pernyataan dari Bang Ramana Raja. Apakah Bapak yakin kalau Yesus itu masih disalib gitu? Yakin? Yakin. Oke, Bang Rana Remaja, Bang Raja silakan. Oke. Malaikat Gabriel mati, Anda yakin nggak? Siapa? Malaikat Gabriel sudah mati, Anda yakin nggak? Malaikat kok mati? Gabriel nggak mati. Anda nggak yakin kalau saya bilang Gabriel itu mati? Enggak. Malaikat Gabriel, malaikat mati kamu nggak yakin, Tuhan mati kamu yakin. Ayatnya mana? Anda di mana? Justru saya analogikan, malaikat mati, kamu tidak percaya, kamu mengatakan tidak ada ayatnya. Tuhan mati, kamu percaya, dan itu ada ayatnya. Itu sudah membuktikan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan bisa mati. Bukan, beda. Pemahaman saya beda. Yesus mati, salib, ya. Tapi Gabriel itu kan malaikat. Malaikat tidak mati. Kamu mendukung dengan penyaliban Yesus? Iya. Mendukung? Iya. Alhamdulillah. Bukan mendukung, maksudnya kalau mati itu disalib, iya. Saya tanya, ketika Yesus ini dinubuatkan bahwa Yesus ini kalian mengatakan bahwa dia itu mati tersalib, kamu mendukung tentang kematian Yesus enggak? Mendukung yang gimana? Belum jelas. Ya kamu setuju enggak dengan kematian Yesus? Kalau matinya disalib, setuju. Setuju. Yakin? Yakin? Oke. Maka di kisah para rasul di Injil Matius ya, di situ dia mengatakan ya, bahwa hai orang Israel, aku telah mengutus engkau nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat, sebagian kalian salibkan dan sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian sesah di rumah-rumah mereka. Allah sangat membenci kepada orang-orang yang mendukung pembunuhan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, karena itu paling dibenci Allah. Jadi ketika Anda menyetujui penyaliban Yesus, maka Anda adalah bagian pembunuh Kristus, bukan pengikut Kristus. Paham? Jadi Anda inilah, kalian inilah tergolong orang-orang yang mendukung dengan pembunuhan Yesus. Matinya disalibkan. Iya, karena mati itu karena kalian menyetujui itu. Ketika Al-Quran membela, kalian mengatakan Al-Quran menista agama kalian. Tetapi betapa luar biasa kami membela Isa putra Maryam, membela Yesus anak Maryam. Dari tuduhan-tuduhan kalian ngotot Yesus harus mati tersalib. Karena apa? Kalian mengikuti doktrin iblis bahwa namanya utusan Allah yang mengajarkan kebaikan dan mengajarkan tentang firman Tuhan harus mati, dan kalian menyetujui itu. Maka kalian adalah golongan-golongan orang yang mendukung pembunuhan nabi-nabi, mendukung pembunuhan rasul-rasul,
Seperti dikatakan di Injil Matius, jangan kamu menyangka kamu akan lolos dari hukum neraka. Dan itu Coba sudah ayat tadi disebutkan kalian diulang. adalah ular beluda. Oh, mau saya tampilkan ayatnya? Blunder loh kalau saya tampilkan ayatnya. Oke, Ya. saya tampilkan ayatnya. Sabar, saya kasih ayatnya. Hmm. Bilang dikit. Sabar ya, saya kasih ayat. Iya. Sabar, pelan, saya cari ayatnya. Matius 32:23 ya. Ayat sebelumnya. Coba Oke. ya Saya dari bacakan dua, sebentar. dari 22 23 sampai ya. Matius Tampilkan. 32, 23, 32. Saya takut berisik kalau ini masih suara saya masih kedengaran? Kedengaran. Oke, saya bacakan dari Matius 23 dari 30 ya. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang yang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadat. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Thank you. Sudah dengar? Kedengeran suara ayatnya? saya tadi? Kedengaran. Ya, Bagaimana Pak kedengaran. Jo? Bagaimana Pak Johan? Jadi mendukung tuh bukan saya sebagai mendukung penyaliban bukan, tapi saya menyaksikan meyakini kalau Yesus itu mati disalib. Jadi ayat itu bukan untuk ke yang murid Yesus, tapi untuk pihak lain yang menyalibkan itu. Siapa yang bergembira dengan kematian Yesus, Pak Johan? Dan berkata dosa kami sudah ditebus. Siapa yang menyatakan itu? Orang Islam atau orang Kristen? Bukan orang Kristen. Terus siapa? Yesus mati karena siapa? Yesus mati bukan karena Kristen. Tampilkan ayatnya kalau yang mendukung itu Kristen. Yang menyalibkan itu Kristen. Tampilkan ayatnya. Salah pemahaman. Jadi begini, bukan salah pemahaman, ya. Inilah kemunafikan orang Kristen. Ketika kita bertanya, Tuhan kau mati, Dia Maha Kasih, Dia mati itu demi kita. Nah, ketika kita dudukan ancaman itu kepada mereka, mereka menolak. Ingat, ya. Ketika kalian meyakini bahwa Yesus itu mati tersalib, maka kalian adalah bagian-bagian orang yang disebut ular beludak. Beda. Meyakini dengan mendukung beda. Kalau mendukung itu mendukung pelaku penyaliban. Terus lambang tapi yang kalau kalian meyakini kalau Yesus itu lambang salib yang kalian itu meyakini. Lambang salib yang kalian ikutlah salibmu serta itu suatu dukungan. Kalian mendukung kematian Yesus. Bukan mendukung, beda. Konteksnya beda. Loh. Mendukung dengan meyakini beda. Berarti ikut atau melakukan mendukung pelaku pembunuhan. Itu mendukung. Jadi begini, ketika kamu kewajiban seorang Kristen seperti apa yang harus kamu pikul? Ikut pikul salib kan? Ikut pikul salib kan? Iya kan? Iya. Nah, kalau ikut pikul mendukung nggak? Beda bahasa, beda konteks. Mendukung itu bukan ketika Anda membakar salib, berarti Anda tidak mendukung. Tapi ketika Anda memikul beban salib, maka Anda mengikuti dan mendukung penyaliban nabi-nabi. Paham nggak? Memikul salib itu bukan mendukung. Beda konteks. Jadi bahasa Anda itu ya, itu memplesetkan biar Kristen itu mendukung salah.
Oke, sekarang begini. Sekarang Pertanyaan begini. beda. Sekarang begini. Saya tanya, Tuhan Anda mengajarkan kalian untuk Tuhan Anda mengajarkan membunuh nabi-nabi tidak? Menyadarkan? Mengajarkan tentang membunuh nabi-nabi tidak? Tidak. Terus Yesus mati karena dasar apa? Penebusan. Umat. Penebusan. Iya, penebusan umat. Penebusan umat. Oke, Iya. kita kasih clear. Yang percaya pada Anda- Yesus kalau Tuhan. Anda bersyukur kan ketika Yesus mati di tiang salib kan? Entahlah. Yang Ya? bersyukur itu yang mendukung. Nah, jadi bahasa Anda Ya, keliru. Berarti Anda Beda. menolak penebusan itu. Ketika Anda tidak bersyukur Bukan tentang menolak. kematian Yesus. Beda. Iya. Anda maju kena mundur kena ini. Anda beda, pertanyaan Anda keliru. Salah alamat. Bukan Beda konteks. bukan salah, bukan keliru, bukan beda konteks, tapi kalian saja yang tidak paham. Paham? Ketika Al-Quran membela bahwa Isa tidak mati di salib dan Isa diselamatkan oleh Allah sebagai nabi, kalian Al-Quran memfitnah, Al-Quran menista. Tetapi ketika kita palingkan, kalian setuju enggak dengan pembunuhan Yesus? Enggak. Jadi kalau kalian tidak menyetujui tentang pembunuhan Yesus, maka kalian tidak menyetujui tentang penebusan dosa. Ketika Anda menyetujui tentang pembunuhan Yesus, maka Anda lah pembunuh Kristus itu, bukan pengikut Kristus. Kalau Bukan pengikut Kristus, dia menyetujui berusaha bagaimana pembunuhan. untuk... Setuju, umat Kristen itu setuju kalau Yesus itu mati di salib. Bukan setuju untuk membunuh. Iya, jadi ketika kamu Iya. bergembira bahwa kematian Yesus di kayu salib dengan menebus dosa kalian, maka kalianlah pembunuh itu. Tidak bergembira, Paham, beda. Coba Lah. ayatnya kalau kita Lah, bergembira dengan kematian Yesus, tampilkan ayatnya. Coba tampilkan ayatnya. loh, sekarang begini, toh? Enggak berani dong tampilkan ayatnya. Bukan, Anda coba keliru, salah alamat. coba keliru bagaimana? Coba tampilkan ayat-ayat tadi. Apakah disetujui di situ tentang pembunuhan nabi-nabi? Ya, siapa salah satu yang disalib? Disetujui. Yesus kan? Yesus kan? Iya, tapi kami tidak setuju kalau disalib. Ketika kalian tidak menyetujui Yesus disalib, maka doktrin penebusan dosa omong kosong. Karena Tuhan Beda membantah. konteks. Beda Nah. konteks bagaimana? Jangan Oke, mudah-mudah. oke. Saya selamatkan Pak Johan dari karung Bang Rahman Raja karena Pak Johan ini pertama kali berdiskusi di sini. Oke, Bang Ya. Rahman Raja, kita umat Islam ya kita menangkap poin-poinnya. Baik, mohon maaf karena ada Satria Injil juga ini Bang Rahman Raja. Mungkin nanti Saya takutnya. bertanya dulu ya. Boleh, silakan. Tapi kita sapa dulu Pak Satria Injil. Selamat malam Pak Kusnadi. Selamat malam teman-teman. Ya, Pak Kusnadi selalu datang di akhir seperti Inspektur Vijay ini. Acara udah selesai, orang udah berantem semua, dia datang dengan membawa tulit gitu kayak Inspektur Vijay datang terlambat. Jadi Pak Kusnadi mungkin ada yang ingin ditanggapi dari apa yang disampaikan Bang Rahman Raja, biar nanti mungkin ada di sini Bang DMC dan Bang Rahman Raja dan Pak Kusnadi. Tapi kita tidak bisa lama-lama, kita hanya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Silakan. Oh ya, oke. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya ingin menjelaskan apa yang tadi dikatakan atau ditanyakan oleh Pak Rahmana. Yang pertama adalah Pak Rahmana mungkin lupa, di dalam kitab Injil itu pernah terjadi Petrus itu menghalangi Yesus untuk maju di salib. Saat Yesus berkatakan kepada Petrus bahwa dia akan mati dan bangkit. Jadi Petrus mencegah Yesus untuk maju di salib. Tapi kemudian Yesus menghardik kepada Petrus, "Hai iblis, nyahlah dari hadapanku." Jadi Yesus tahu bahwa iblis merasuk Petrus supaya menghalangi atau mencegah Yesus mati di salib. Tapi kemudian pada akhirnya iblis pun merasuk Yudas dan akhirnya mengkhianati dan menyerahkan Yesus untuk disalib. Sabar. Jadi Saya komplain di sini. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus melarang siapa tadi namanya? Petrus. Waktu mencegat Yesus disalib. Iya kan? Ya. Saya kira konteks itu
seharusnya Anda tampilkan duluan Yudas, karena Yudas yang duluan berkhianat, Yudas yang menjual Yesus. Ketika Yudas tidak menjual Yesus, maka Yesus tidak diketemukan oleh orang-orang Romawi. Anda ini bagaimana? Sudah dari sana baru mundur ke belakang. Oke, peristiwanya adalah Petrus dulu. Jadi Petrus yang mencegah dulu, terus kemudian barulah iblis merasuk Yudas. Jadi di sini kita bisa melihat narasinya bahwa iblis itu kebingungan. Apakah mau disalibkan atau tidak? Pertamanya dia mencegah karena dia tahu kalau Yesus sampai mati disalib, akibatnya dia akan bangkit. Karena Yesus mengatakan, aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi iblis takut kalau dia mati, nanti bangkit, banyak orang Israel percaya. Makanya iblis mencegahnya. Oke Bang, begini Bang, saya tanya dulu, siapa yang mengetahui iblis itu kebingungan? Karena ada dua versi. Pertama, dia merasuk Petrus supaya mencegah Yesus maju ke salib. Tapi yang kedua, dia malah merasuk Yudas untuk menyalibkan Yesus. Jadi ada apa dengan iblis? Saya tanya, mana penjelasan tentang iblis ini kebingungan? Kita sebagai orang yang bernalar, iblis pertamanya tidak setuju Yesus maju di salib. Tapi kemudian dia berubah pikiran. Akhirnya menyerahkan Yesus di salib. Jadi kan kita bisa melihat iblisnya kebingungan. Jadi begini Pak Kusnadi, yang tidak setuju tentang penyaliban yaitu Allah sendiri yang dia katakan di dalam kitab tadi, di Injil Matius tadi. Allah sendiri yang mengutuk orang-orang yang menyalib itu. Bukan masalah iblis. Kita berbicara bukan masalah iblis. Coba Umi bacakan ayat tadi kembali. Saya udah baca itu. Jadi betul bahwa Allah itu juga maka yang orang-orang yang membunuh. Tetapi kita melihat bahwa iblis bisa merasuk Yudas maupun merasuk Petrus. Jadi di sini ada peran iblis. Justru kalau ada peran iblis dan kalian meyakini bahwa Yesus itu mati dan kematian Yesus adalah suatu kebaikan bagi kalian, maka kalian inilah pendukung-pendukung pembunuh Yesus itu. Salah, bukan mendukung. Gini, pada saat itu sekarang saya tanya, tadi kan Pak Kusnadi bilang kita manusia kan harus bernalar. Sekarang saya tanya, yang menang tentang kematian Yesus siapa? Yang menang. Jadi gini, kematian Yesus cukup jawab saja. Yang mengatakan bahwa dia hidup dalam kemenangan dengan kematian Yesus siapa? Iblis atau kalian? Setelah terjadi, kita baru tahu bahwa ternyata dia bangkit. Manusia kan tidak tahu masa depan. Jadi artinya bahwa kita bisa melihat dari sini ternyata ada peran iblis yang kebingungan apakah mau mensalibkan atau tidak. Jadi ketika kalian orang Kristen bersukaria, kenapa? Karena setelah itu terjadi. Kalau sebelum terjadi, ya tentu kita nggak setuju. Siapa yang setuju disalib? Tapi begitu sudah kejadian, kita bersuka cita. Berarti kalau kalian sesudah kejadian dan kalian bersuka cita, berarti kalian menyetujui perbuatan iblis yang membunuh Yesus. Ya, di Injil Matius sudah menekan. Salah, bukan menyetujui. Tidak demikian. Contohnya begini ya. Contohnya gini. Kalau Pak Rahmana misalnya ada suatu kecelakaan, ternyata Pak Rahmana selamat. Nah, setelah tahu selamat, bersuka cita. Asumsi lagi. Coba Umi bacakan ayat tadi lagi ulang. Umi, coba bacakan tadi ulang penekanan itu tentang pembunuhan nabi-nabi. Oke, sebentar. Di dalam Matius 23:32. Jadi, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah, saya ambil dari ini aja, 29 lah. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular beludak,
hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Halo? Orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Dan sebagian itu kalian salibkan, dan sebagian kalian Ya. bunuh, dan sebagian kalian sesah di rumah-rumah mereka. Jadi Yang rumah-rumah ibadah. membunuh siapa? Yang ditebus siapa? Itu pertanyaan. Yang ditebus juga. umat Kristen. Yang ditebus adalah Yang percaya umatnya. Yesus. Yang membunuh siapa? Iblis. Yang membunuh siapa? Iblis. Salah, Ya udah. membunuh manusia. Manusia. Iblis berasuk Iya. manusia. Oh, berarti dosa kalian ditebus oleh manusia ya, orang Yahudi ya? Salah. Salah. Pemahaman Anda salah. Tiru. Sekarang Ini sekarang begini, di sekarang di begini Kristen Pak. pemahamannya bukan Ya, bukan jadi iblis begini. yang membunuh Jadi begini, manusia. Ya, dasar pengaruh siapa Yudas menjual Yesus? Iblis yang membisikkan ke dada Yudas kan? Iya, Iya. Nah, dan siapa yang menghalangi nabi-nabi Allah menyampaikan kebaikan kepada umatnya? Manusia atau iblis? yang menghalangi. Nah, siapa yang menggodai Yesus? Manusia atau iblis? Iblis. Iya kan? Yang menghalangi apa? Ya. Iya, iblis. Yesus pernah dicobai iblis. Ya, ketika iblis tidak menang, maka iblis mempengaruhi Yudas kembali menjual Yesus kan? Benar apa salah? Salah konteks. betul apa benar? Salah konteks. Oh, berarti tidak Iya. benar ya ketika iblis merasuk ke dalam dada Yudas dan Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak itu salah konteks ya? Konteksnya itu memang sudah dinubuatkan Yesus mati disalib. Ketika kalau Anda mendudukan kematian Yesus sudah dinubuatkan, berarti ada ajaran tentang membunuh nabi-nabi. Oh tidak. Bukan ajaran, itu Tidak. memang keinginan iblis Terus- membunuh nabi-nabi. Terus dasar siapa untuk memerintahkan membunuh Yesus? Dasar memerintah kan? Poin pertama. Tidak ada perintah. Poin tidak ada perintah. Dari Tuhan tidak ada perintah. Oh, Itu dari kan Tuhan rencana tidak ada Tuhan, perintah. bukan? Tadi bilang sudah dinubuatkan. Beda perintah Ya, dengan rencana Bukan beda. direncanakan, Beda tetapi kata, beda maksud. Oke, kembalilah saya ambil dulu sebentar ya. Seperti biasa ya, kaki bukanlah kaki tapi tangan. Kalau tertulis kaki maka adalah tangan. Kalau tertulis cantik maka artinya adalah tidak cantik. Begitu biasanya kalau kita dengar dari teman-teman ini. Tapi ya sudah, saya sudah di 2 jam 46 ya, dan mungkin Bang Ramana Raja Saya belum ada tanya. penekanan dan closing. Sebentar Pak Johan, kalau ditanya nanti biar dijawab aja. Silakan di closing dulu tema ini tentang kematian Yesus ini, program siapa. Kemudian nanti Pak Satria Injil juga silakan closing juga karena masuknya udah belakangan. Nanti Pak Johan mau bertanya kita jawab aja. Udah, silakan Bang Rahman. Pak Satria Injil dulu deh, tanggapi Bang Ramana Raja. Walaupun sulit, saya harus potong Bang ya, karena saya tahu nanti Pak Satria Injil dan Pak Johan jawabnya seperti apa. Seolah-olah apa lagi. Silakan Pak Satria Injil atau Pak Kusnadi. Oke, saya diberi waktu berapa menit, tapi tolong jangan dipotong gitu. Oke, saya kasih waktu 3 menit ya. Ini 246 ke 249. Silakan dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari narasi Alkitab, kita melihat bahwa awalnya iblis merasuk Petrus karena Petrus menghalangi Yesus untuk maju di salib pada saat Yesus mengatakan dia akan mati dan bangkit. Jadi iblis ketakutan kalau nanti Yesus mati dan bangkit, maka nanti seluruh orang Israel akan percaya kepada Yesus dan dia akhirnya bangkit. Nah, karena kebingungan melihat bangsa Israel semakin lama semakin banyak yang percaya kepada Yesus, maka iblis terdesak. Akhirnya mau tidak mau dia merasuk Yudas agar menyalibkan Yesus dan membunuh Yesus.
Karena iblis punya strategi, yaitu bahwa setelah dia menyalibkan Yesus dan mati, maka iblis akan menyebarkan kabar bohong yang mendustai kematiannya. Bahwa Yesus itu tidak mati. Dia tidak mati di salib. Dia pingsan dan lain sebagainya. Karena tujuannya, kalau sampai nanti orang-orang tahu bahwa Yesus itu tidak mati di salib, apa itu pingsan dan lain sebagainya, maka tidak mungkin ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, berarti tidak ada kekristenan. Artinya iblis akan menang dengan kabar dusta seperti itu. Jadi itulah sebabnya mengapa iblis melakukan strategi itu dan akhirnya menyalibkan Yesus. Dan atas kematian kemudian kebangkitan Yesus, kita umatnya baru tahu, oh ternyata ada kebangkitan, ternyata ada penebusan dosa. Dan karena itulah kita bersuka cita. Jadi bukan karena kita bersuka cita terus kita membunuh Yesus, itu terbalik. Yang tahu tentang semuanya itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Karena itulah Tuhan menuliskan bahwa nanti akan mati. Karena dia sudah tahu. Tapi bukan dia merencanakan, tetapi dia Maha Tahu saja. Demikian dari saya, terima kasih untuk waktunya, kami kembalikan. Oke. Terima kasih banyak Pak Kusnadi. Bang Ramana Raja, silakan penekanannya dan poin yang bisa diambil dari apa yang barusan didiskusikan dengan Pak Johan. Walaupun saya ingin menyelamatkan kembali Pak Johan dari karung Bang Ramana Raja. Silakan Bang Ramana Raja. Oke, ya. Jadi begini, saya sanggah kedua orang ini, Pak Kusnadi sama Pak Johan. Kusnadi mengatakan iblis sudah kebingungan dan mau tak mau iblis membunuh Yesus. Ini kematian Yesus ini sudah mutlak yang dikatakan Pak Kusnadi bahwa iblislah yang menyebabkan sehingga Yesus ini mati. Mau saya katakan kalian harus beriman kepada iblis. Sebab kalau tanpa iblis maka dosa kalian tidak akan pernah tertebus. Karena ini pekerjaan iblis sehingga dosa kalian tertebus. Dan Pak Kusnadi mengatakan bahwa yang ketika Yesus itu tidak dibunuh, maka orang akan membawa kabar-kabar dusta bahwa Yesus itu tidak disalib dan lain-lain. Tetapi fakta terbalik. Kalau kita berpikir secara rasional dan logika, ya, ketika iblis berhasil membunuh Yesus dan iblis mulai merasuk dengan dogma-dogma, Yesus mati karena menghapus dosa kalian. Pertuhankan dia. Si Pak Kusnadi sudah mengatakan Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menulis. Tuhan mana yang menulis tentang kematian dia sendiri? Dengan mengatakan Tuhan menulis, berarti Kusnadi sudah membuktikan bahwa Yesus benar-benar bukanlah Tuhan, dia hanya sekedar Rasul Allah, Nabi Allah dari Nazaret, Nabi Yesus dari Nazaret, dan utusan Allah yang dibenci oleh iblis. Karena pekerjaan Nabi-Nabi Allah dan Rasul Allah yang menyampaikan setiap firman Allah kepada umatnya. Jadi ini sudah nampak sekali dengan penjelasan Pak Kusnadi tadi, alhamdulillah sudah membantu saya membuktikan bahwa ternyata pembunuhan Yesus bukan bersumber daripada nubuatan, tetapi bersumber daripada iblis yang bekerja untuk membunuh Yesus. Jadi alhamdulillah Pak Kusnadi sudah membantu saya. Oke, terima kasih. Pak Johan, saya kasih waktu 3 menit. Ya. Pak Johan, saya kasih waktu 3 menit. Nanti tunggu, kita Mas punya cuman waktu 10 menit kurang lebih. Saya kasih Pak Johan 3 menit. Nanti Pak DMC 2 menit, Bang Rahmana 2 menit, Pak Satria Injil 2 menit. Kemudian saya kasih terakhir 2 menit closing atau 3 menit untuk Pak Toto closing pencerahan kita kali ini. Pak Johan silakan. 3 menit karena Pak Johan, Pak Satria Injil tadi 3 menit. Silakan Pak Johan 3 menit. Jangan bertanya dulu Pak, nanti disambung lagi kapan-kapan ya. Ini sudah terlalu malam. Silakan 3 menit dari sekarang. Ya. Tentang tadi Ramana Raja tidak ada nubuatan. Kalau tidak salah Pak Ramana Raja pernah Kristen ya? Mualaf ya? Justru karena saya pernah Kristen, makanya saya tahu kelicikan tentang pembunuhan Yesus. Sudah membaca Yesaya 7:14 belum? Anda bacakan, jangan bertanya. Kalau mau jelaskan, jelaskan. Kalau tidak tahu, nanti kita yang jelaskan. Nanti ya closing. Jadi itu nubuatan. Kalau saya buka Alkitab, hilang nanti sinyalnya. Turun. Itu aja closingnya. Jadi tentang Yesus disalibkan, mati disalib itu dinubuatkan atau tidak,
yang membunuh iblis atau manusia atau tidak, kalau itu dipertanyakan ke orang Kristen siapa aja, jawabannya tetap sama. Yesus mati, sudah dinubuatkan. Itu aja. Jadi kalau di permasalahan diperdebatkan, kesimpulannya Pak, silakan kesimpulannya biar closingnya lebih mampan gitu. Closingnya, Anda punya waktu 1 menit. closingnya, Silakan. Yesus mati disalib. Dan itu sudah dinubuatkan. Itu aja closing saya. Oke, terima kasih Pak Johan. Nanti pertanyaan Bapak kita sambung untuk waktu yang akan datang. Ini sudah mau 3 jam, sudah terlalu malam. Silakan Pak di di MC 2 menit. Saya kasih 2 menit. Iya. Terakhir semua saya akan kasih 2 menit. Silakan. Iya. Tentang nubuat ya. Dan itu juga tadi ada kayak saya dengar ya dari Uni Ripa tentang Yesaya itu. Jadi nubuat itu memang menceritakan tentang kejadian. Mungkin bahwa seperti sebagaimana Rasulullah menubuatkan tentang cucunya, bahwa cucunya ini Hasan ini akan mati diracun, dan itu terjadi. Begitu juga nubuat dia bahwa Husain itu dipenggal. Maka ketika terjadi nubuat itu, bukan berarti orang yang dengan keadaan Husain dipenggal itu menjadi sukaria bahwa itulah yang menjadi penebusan mereka. Tapi nubuat tentang Yesus itu bahwa Yesus itu akan mungkin disalib di situ ya, yang dimaknakan ya, disalib. Tapi artinya bahwa tentang tiba-tiba menjadi penebusan ya, karena gini, ayat satu kata aja Ada noise ya? Ya. Jadi satu kata aja ditambahkan kalimat tebus ya, atau diganti ya dari Tuhan jadi Tuhan ya, itu akan berubah semua maknanya ya, dan itu akan menjadi perubahan yang sangat fundamental ya. Dan sekarang Alkitab ya yang untuk menjadi rujukan itu Alkitab itu sudah terjemahan semua ya. Jadi yang terjemahan ini pasti sudah banyak penambahan, revisi dan sebagainya. Maka ini sudah tidak bisa lagi dijadikan dalil ya. Maka yang hanya bisa dijadikan dalil itu hanya original text. Original text itulah yang menjadi puncaknya. Terjemahan ini adalah untuk mendekatkan paham dari original text. Tetapi untuk dalil harus kembali ke original text. Karena kalau terjemahan itu tidak bisa dijadikan dalil. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, kemudian sekarang saya kasih Pak Kusnadi sekali lagi 2 menit. Closing general, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ada sesuatu yang kurang pas, yaitu bahwa menubuatkan itu bukan menentukan ya. Menubuatkan itu seperti meramalkan. Artinya Tuhan sudah tahu ke depannya akan seperti ini, maka dia kasih tahu. Dan justru di dalam proses penyaliban ini, Yesus terbukti sebagai Tuhan. Karena dia bisa tahu masa yang akan datang, termasuk kematian dirinya. Sehingga dia menyebutkan itu berkali-kali kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu terjadi tepat. Artinya bahwa Yesus itu Maha tahu. Tetapi dia bukan menyerahkan dirinya, artinya dia untuk bunuh diri, bukan. Tetapi dia hanya menyediakan dirinya untuk disalib. Ya, jadi jangan salah paham lagi, karena ada istilah-istilah yang bisa dipelintir gitu. Bukan dia bunuh diri, tetapi dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Nah, kenapa begitu? Ya karena memang Tuhan sudah tahu bahwa nanti akan terjadi seperti itu. Jadi artinya bahwa orang Kristen bersukacita karena ternyata apa yang terjadi kepada Yesus itu telah membebaskan semua umat manusia dari dosa dunia. Sehingga sangat disayangkan kalau orang-orang menolak Yesus sebagai Tuhan. Artinya bahwa orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan itu artinya dia menolak surga. Jadi kalau ini terus kemudian dikatakan bahwa tidak cukup kuat karena ini merupakan terjemahan, tetapi aslinya masih bersama kami dan itu merupakan bagian daripada pengajaran. Jadi
Tidak hanya terjemahan, tetapi aslinya juga. Oke, Baik, terima waktunya kasih. habis. Pas, tepat Pak Kusnadi menyampaikan closingnya. Bang Ramana Raja. Bang Ramana Raja, 2 menit. Silakan mulai dari sekarang untuk membungkus Pak Kusnadi dengan Pak Johan. Kalau kurang nanti saya tambahkan 1 menit. Oke, 3 menit lah, silakan. Bungkus. Oke, alhamdulillah. Ketika Pak Kusnadi mengatakan sudah dinubuatkan, terbukti yang dinubuatkan bukan Tuhan tetapi Nabi. Tetapi tidak apa-apalah. Ya. Kalau Nabi Pak Kusnadi anggap itu adalah Tuhan, tidak apa-apa. Saya tidak membantah itu. Ya, bahwa sudah dikatakan di Kisah Para Rasul, hai orang Israel, kamu harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, dia telah dijadikan Tuhan bagi kalian. Ya. Jadi ketika Pak Kusnadi mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, ya, alhamdulillah, Tuhannya Kusnadi hanyalah Tuhan lokal yang dijadikan. Ya, supaya sadar ini. Nah, ketika mengatakan bahwa kematian Yesus bersumber dari iblis dan iblis yang mempunyai misi itu, alhamdulillah, Kristen ada dalam genggaman ajaran iblis. Ketika Yesus mati dan iblis mulai memutarkan balikan fakta. Yesus mati karena menebus dosamu, tidak usah kau takut. Pertuhankan dia. Tetapi lupa dengan nubuatan. Bahwa yang dinubuatkan akan datang bukan Tuhan, tetapi yang dinubuatkan adalah Nabi besar Isa alaihi salam bin Maria. Oke? Seperti itu pernyataan saya. Oke, dibungkus dengan pernyataan Bang Ramana Raja. Dan kita, terima kasih Pak Kusnadi, Pak Johan atas kebersamaan kita di sini. Situasi kondusif, tidak ada yang kejang dan ayan. Terima kasih. Walaupun ada sedikit yang pilek dan flu. Pak Toto, spesialis closing, hikmah apa yang kita dapatkan kali ini dari Pak Toto? Silakan Ustadz Toto. Waktu dan tempat dari tadi menunggu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman yang non-muslim. Baik, setelah simak diskusi tadi, ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan di sini. Yang pertama, ini alhamdulillah jarang-jarang sekali kita menyimak diskusi yang santai seperti ini, tapi penuh dengan padat berisi, yang tentunya ada beberapa dalil-dalil yang dimunculkan. Memang hendaknya harus diskusi itu penuh dengan disertai dengan dalil. Dalil sendiri berasal dari kata bahasa Arab dalla yudillu dalilan, yaitu kata kerja. Dalla artinya menunjukkan, yudillu menunjukkan, dalilan adalah masdar dari dua kata itu yang berarti petunjuk. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang tauhid. Berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya membuat sesuatu itu satu saja, menjadikan sesuatu itu satu saja. Artinya tauhid adalah suatu pengajaran bahwasanya. Sepertinya ada masalah dengan handset Anda mungkin Pak Toto. Bisa diperbaiki biar kita jelas mendengarkan closing yang luar biasa ini. Kita nggak pakai handset ini. Oke, mungkin dilanjut aja. Mudah-mudahan kita bisa menyimak. Silakan. Baik. Jadi dengan logika saja kita bicara, kita umat Islam meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu dan satu-satunya, la ilaha illallah. Di ayat kursi juga dijelaskan, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri dan maha tegak. Kita meyakini bahwasanya yang ada matinya, yang mengalami mati itu bukan Allah, dan yang tidak bisa berdiri sendiri, yang membutuhkan yang lainnya itu juga bukan Tuhan. Tauhid sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan dalam hal ketuhanan. Jadi tidak ada Tuhan lain selain Dia. La ilaha illa ana fa'budni. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan seperti itu, tidak ada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Tuhan? Tentunya kita membutuhkan yang namanya syariah atau yang sering kita sebut dengan agama. Agama berlandaskan dengan kitab suci. Kitab suci adalah sebuah pedoman yang
langsung diturunkan oleh Allah sehingga sempurna dan tidak ada revisi-revisi di dalamnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan dalam keilahian. Dalam keilahian artinya kita meyakini bahwasanya sesuatu itu ada yang menciptakan. Siapa dia? Yaitu ilahi, Tuhan yang harus kita sembah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, bahwasanya kita dalam bertauhid, kalau meyakini Allah adalah satu-satunya, maka kita harus yakin tidak ada sesuatu pun yang diserupakan dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu satu, hanya Allah tempat bergantung. Allah tidak beranakkan. Allah yang maha suci, karena sesuatu yang beranak pasti akan menghadap namanya kematian. Dan Allahu Akbar. tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka itu akhir dari diskusi ini, mari kita gunakan hati untuk mengimani, mari kita gunakan pikiran untuk mempelajari segala hal yang akan mendekatkan kita kepada Allah, dan Nggak ada mari kita gangguan. mari kita gunakan logika. Itu saja dari Oke, mari kita gunakan logika, kata Pak Toto. Karena Waalaikumsalam, luar biasa Pak Toto, walaupun ada gangguan ya, mudah-mudahan ikhwan filah di rumah bisa menyimak. Saya akhiri diskusi kali ini, terima kasih Pak Kusnadi, terima kasih Pak Johan, mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap diskusi ini ya. Dan jawaban dari DM Channel atas tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW perihal beliau meninggal karena diracun sudah sangat bagus dan tepat sekali ya jawaban yang diberikan oleh DM Channel. Dan begitu juga seperti biasanya ya, para umat Kristen ini apabila berdiskusi selalu mengandalkan asumsi atau berdasarkan angan-angan mereka sendiri ya, bukan berdasarkan ayat di dalam Bible itu sendiri, yaitu perihal Yesus yang mereka anggap Tuhan. Itu sama sekali tidak ada ayatnya di dalam Bible ya yang menyatakan atau pengakuan dari Yesus sendiri dia adalah Tuhan yang harus disembah. Nah, begitulah umumnya ya para oten-oten ini jika berdiskusi. Dan Rahmana Raja pun seperti biasanya selalu memberikan jawaban yang sulit untuk dijawab ya, apalagi dijelaskan berdasarkan kitab mereka. Jadi sangat kelihatan bahwa mereka tidak mampu untuk menjelaskan keyakinan mereka berdasarkan akal logika yang sehat. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan yang terpenting adalah tentunya kita bisa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang semakin nyata dan jelas ya bahwa hanya ajaran Islamlah agama yang benar yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan dan petunjuk bagi seluruh manusia ya untuk di dunia dan juga di akhirat. Akhir kalam, tidak ada gadingan tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.